Sebelum kita mulai menghadiri Senin Pagi, sepertinya jemaah tidak bertambah terlalu banyak karena kasihan ibu-ibu yang jauh bawa sakit langsung oleh dipadakan. Ciri Masjid Rasulullah itu rapat dan berkatu. Dulu ada 3 jemaah yang belakangan hadir di Masjidnya Rasulullah. Ibu-ibu tolong naik bisa masuk. Kasihan petang-petang boleh tinggal nih. Monggo macam itu. Adik-adik maju lagi. Dipadatkan ini masih kosong. Monggo yang saya. Ada 3 jamaah yang belakangan hadir di Masjid Rasulullah. Yang satu langsung mencari celah-celah yang kosong. Ini kosong ini ya. Tolong diisi. Yang satu mencari celah yang kosong. Yang satu duduk di belakang sampai tidak kelihatan. Yang satu pulang lagi. Apa kata Nabi? Yang mencari celah-celah yang kosong dapat jaminan sukses bahagia selama dunia akhirat. Yang karena malu duduk di belakang sampai tidak kelihatan, Allah juga malu sama dia, terserah maunya apa. Yang pulang lagi kehilangan jaminan. Ya kita isi celah-celah yang kosong ya. Adik-adik maju lagi ya. Yang putra maju lagi. Ini masih ada yang kosong, ibu biar naik semuanya. Ustaz Rafi tolong bisa dipastikan ibu bisa masuk semuanya. Terjadi kakak lembut bu, karena masih gelap ya. Alhamdulillah, masya Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mengapa saya ajak pikir? Karena dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, Allah punya malaikat namanya malaikat sayyarah yang tugasnya khusus mencari majlis taklim yang ada majlis zikir di dalamnya. Begitu nemu kita seperti ini, malaikat sayyarah ini langsung mengitari kita. Mereka tidak beranjak sampai selesai acara ini. Apa yang mereka lakukan? Yang pertama, mengamini doa-doa kita. Pramila sing amini dan akan pengawasan Bapak Ibu manggremimil betungan kekuatan Gusti Allah ini bersahabat terbanyak. Yang kedua, malaikat juga mendoakan satu, agar kita tetap disayang oleh Allah. Yang kedua, agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Angkat tangan yang punya dosa selain saya, angkat tangan. Yang tidak punya dosa boleh pulang ya. Dengan baik bahasa ini ya. Sebabnya dosa, berarti kita butuh didoakan malaikat agar dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sudah semua masuk? Terkait generasi yang dulu kayak sokong bener ya. Alhamdulillah sudah semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimahumullah. Wa bil khusus para kiai, para alim ulama, para bini sesepuh tadi disebut, para asatidz, para ustadzah, para haji dan hajah sekalian. Tak lupa Ketua DKM Masjid Agung Al-Hikmah dan juga segenap pengurus. Alhamdulillah pagi ini Allah pertemukan kita. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi ini atas izin Allah. Kalau Allah mengizinkan kita bertemu, insya Allah Allah menjamin keberkahan dari pertemuan ini. Maka mari kita syukuri nikmat pertemuan yang luar biasa ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan agar lebih berkah pertemuan ini, mari kita buka sekali lagi bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang sewu, derek tepan nami kula Restu Sugiarto. Kalau di TV sering dipanggil Ustadz Cinta.
Saya yang ngasuh teknikal Indosiar, klinik cinta Indosiar, syiar cinta Indosiar, indahnya cinta NCTV, taman cinta, majelis TNC Muslim Indosiar, dan masih banyak lagi. Mengapa dijuluki Usaha Cinta? Karena saya paling senang membantu menjodohkan yang masih jomblo-jomblo, termasuk duda dan janda. Adakah duda di sini? Ada. Putih. Ampun konterian ya. Laki-laki itu aset bangsa ya. Adakah janda di sana? Banyak. Banyak. Saya banyak janda di sini saya. Bapak sekalian, mohon maaf. 7 tahun yang lalu saya sempat main film layar lebar, tayangnya di bioskop se-Indonesia. 7 tahun yang lalu, judulnya Surga Menanti. Saya main film bersama Syekh Ali Jabir Al-Marhum. Ada juga Umi Bibi dan Astri Ibu di film tersebut. Ternyata setelah main film bersama Syekh Ali Jabir Al-Marhum 7 tahun yang lalu, Allah amanai saya membersamai adik-adik beliau keliling Indonesia untuk dakwah. Di antara yang paling sering saya dampingi adalah Syekh Husain Jabir. Sudah 3 tahun lebih bersama dengan saya. Syekh Husain Jabir itu adiknya Syekh Ali Jabir yang ke-6 atau putra yang ke-7, yang selama Ramadan ini tayang di RCTI menjadi juri program Hafidz Indonesia di RCTI. Itu adiknya Syekh Ali Jabir yang sering kita dampingi dari Medan, lalu Surabaya, kemudian saya gantian dampingi adiknya Syekh Ali Jabir yang lain. Syekh Anas ini yang di tengah-tengah kita ini adiknya Syekh Ali Jabir yang ke-10 atau putra yang ke-11. Ada lagi adik beliau yang kita dampingi yaitu Syekh Abdullah Jabir, itu putra yang ke-12, putra terakhir. Satu ibu melahirkan 12 anak, semuanya ahli Quran. Semua pecinta Al-Quran. Angkat tangan yang cinta Al-Quran, yang tak cinta boleh pulang. Semua cinta? Semua cinta? Masya Allah, luar biasa. Pagi ini, mohon maaf, saya tidak akan ceramah tentang cinta, jodoh maupun pernikahan, karena biasanya di TV saya ceramah tentang cinta, jodoh dan pernikahan. Di 13 buku yang saya tulis juga tentang cinta, jodoh dan pernikahan. Tapi nanti kalau ada yang punya masalah cinta, jodoh dan pernikahan, langsung ketik ke nomor ini ya. Nomor saya kelihatan di sini. Kayak TV ya. Pagi ini kita istimewakan waktu untuk Syekh Anas Jabir karena beliau jauh-jauh dari kota Madinah. Beliau ini lahir dan besar dari kota Madinah. Usia 12 tahun, alhamdulillah beliau sudah hafal 30 juz. Kalau Bapak Ibu 12 tahun pun hafal nomor. Ngejus. Dulu ini kesuai dari ya Allah. Usia 14 tahun beliau sudah menjadi imam di masjid-masjid di kota Madinah. Jadi di Madinah itu imam gak selalu harus yang paling sepuh, tetapi yang hafal Quran, bacaannya benar dan bagus. Syekh Anas ini diakui oleh Syekh Ali Jabir, Syekh Husain Jabir, kakak-kakak beliau mengakui di antara 12 bersaudara yang paling bagus suaranya itu Syekh Anas Jabir. Tadi kita sudah menikmati ya, Masya Allah gak terasa, subhanallah, serasa di Madinah. Tetapi Syekh Anas Jabir ini Masya Allah cinta dengan umat Islam Indonesia. Di saat orang pengen hijrah ke Madinah, meninggal di Madinah, beliau malah hijrah ke Indonesia. Nggak tanggung-tanggung nikah dengan gadis Indonesia. Jadi mohon maaf ya, akhwat-akhwat belum nikah, beliau sudah nikah ya, mohon maaf ya. Meskipun masih muda, beliau ini usianya baru sekitar 27 tahun. Ya, kelahiran 96 ya. Itu baru istri pertama saya ya. Katanya mau cari warung gini ya, yang kedua ya. Bahasa pada pantas mantu mungkin hubungi pulang ke nomor ini ya. Baru sekalian, insya Allah saya Anas Jabir akan tahu siap pagi ini. Sudah siap semuanya? Sambut siap tanda? Ya, kalau sudah siap, permintaan saya satu, tolong semua senyum dulu. Senyum dulu semuanya, jangan terlalu tegang. Orang yang senyum sekali sehari insya Allah masih hidup. Orang yang senyum 10 kali sehari sehat. Orang yang senyum 100 kali sehari seperti olahraga berdayung 10 menit sehat banget. Tapi yang senyum-senyum 7.000 kali per hari perlu kita periksa. Sehat semuanya? Sehat. Semangat semuanya? Semangat. Oke.
Bismillah, kita akan simak tausiah dari Syekh Al-Sabir. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti yang satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadirin wal-hadirat, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan, para alim ulama, para ustaz dan ustazah, berkhusus kepada DKM Masjid kita luar biasa, semoga sehat walafiat, memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insyaAllah tidak akan mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada kalian. Dalam hadis Rasulullah SAW kata Rasulullah, saat kita berada di majlis ilmu akan disebutkan namanya oleh Allah. Saya tidak mampu menyebutkan namanya. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan namanya satu persatu di hadapan malaikat, supaya malaikat mensaksikan kita adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selesai majlis ilmu akan dikatakan kepada kita, sedangkan pulang telah diampuni oleh Allah, telah digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Bukan dihapuskan dosanya, tetapi digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Sehat semuanya insyaallah. Alhamdulillah. Pribun kabar pribun? Alhamdulillah. Baru belajar satu kata bahasa Jawa. Nanti ramadan kita belajar lagi. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis ilmu di taman-taman surga Allah di dunia. Beruntung orang yang Allah mudahkan langkahnya, buka hatinya untuk datang di majlis ilmu. Beruntung. Karena ini wasiat Rasulullah kepada sahabat. Sahabat berarti sahabat, berarti ahli ibadah yang paling istimewa, yang paling sempurna, yang paling ikhlas, yang paling kuat imannya. Kata Rasulullah kepada mereka, kalau anda sekalian melewati majlis ilmu, duduklah, kata Rasulullah. Jangan lewat saja, lewat lihat orang berkumpul, apapun kesibukannya, duduk bersama mereka, kata Rasulullah. Kenapa? Akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan rahmat Allah, akan mendapatkan sakinah, ketenangan hati, dan akan digantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Walaupun orang hadir di majlis ilmu tidak ikhlas, salat, puasa, sedekah, amal ibadah, saat kita melakukan harus kita ikhlas. Kalau tidak ikhlas, tidak diterima.
Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal ibadah hamba yang bertakwa. Di sini takwa di hati ikhlas. Kecuali majelis ilmu tidak harus ikhlas. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi saat malaikat menyatakan, ya Allah, kita saksikan majelis ilmu, ada orang hadir bukan dari golongan mereka, datang tujuannya bukan menuntut ilmu, datang tidak ikhlas, datang tidur aja, datang main harta aja. Apakah dia mendapat pahala juga? Qala Allah Azza wa Jalla, wa lahu qad ghafar, dia juga aku telah ampuni. Kenapa? Humul qaum la yasqa bihim jalisu. Itulah satu-satunya kelompok yang tidak akan merugi siapa saja duduk bersama mereka. Bukan yang lain. Ini saja yang tidak akan merugi siapa saja duduk bersama mereka dan Allah. Alhamdulillah. Moga tetap istiqamah salam alaikum majlis ilmu insyaallah. Dalam kesempatan ini insyaallah saya mau memberikan hanya satu wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiatnya itu sangat-sangat sederhana. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin selalu memberikan yang paling mudah kepada umat. Yang termudah. Kalau Allah memberikan dua pilihan bagi Rasulullah, mau ini atau ini, Rasulullah lihat mana yang lebih mudah, dia pilih yang lebih mudah. Bukan karena dia, enggak, karena umatnya. Contoh, salat tarawih di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjid Nabawi. Ada sahabat lihat Rasulullah berdiri salat habis Isya, mereka ikut salat. Mau dapat berkahnya salat berjamaah dengan Nabi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling indah suaranya, yang paling merdu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga salat di Masjid Nabawi. Ternyata jamaahnya lebih banyak daripada malam yang kemarin. Yang kemarin salat bersama Nabi, malam kedua ternyata mereka ceritakan kepada temannya, kemarin kita salat tarawih bersama Rasulullah, sini kita salat nanti malam. Makanya datang banyak-banyak. Malam ketiga full Masjid Nabawi. Jamaah dulu mau salat tarawih bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Muhammad kok tak keluar dari kamarnya. Sahabat nunggu. Rasulullah masih di dalam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai subuh. Sahabat nunggu. Rasulullah tidak keluar. Rasulullah keluar saat salat subuh. Sahabat di sana, kenapa ya Rasulullah tidak keluar salat tarawih? Kata Rasulullah, sengaja saya tidak keluar. Saya lihat jemaah begitu ramai, makanya saya tidak keluar. Kenapa? Saya takut Allah melihat kita, terus nanti salat tarawih menjadi wajib bagi umat Nabi Muhammad SAW. 5 salat aja belum beres, apalagi kalau salat tarawih jadi wajib. 5 salat, subuh, zuhur, asar, maghrib belum beres. Kira-kira kalau salat tarawih jadi wajib gimana itu? Makanya Rasulullah SAW selalu ingin yang termudah bagi umat. Kata Syekh Ali rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati, kata beliau, orang Indonesia ini bukan seperti orang Arab. Orang Arab itu suka ibadah yang berat. Walaupun suka berat, tapi Rasulullah memberikan yang termudah. Kata Syekh Ali, orang Indonesia ini bukan seperti orang Arab. Orang Indonesia suka 3, suka yang mudah dan cepat dan mau masuk surga. Udah cepat, nggak mau yang berat, nggak mau yang susah. Dan makanya salat 23 rakaat salat tarawih di Indonesia 23 rakaat. Jadi 5 menit, sudah lihat. Ada 5 menit, ada 20 menit. Bacaannya apa? Rakaat pertama Alhaakumut Takatsur. Rakaat kedua Qul Hu.
Kita di Madinah nggak ada, di negeri Arab nggak ada orang salat baca rakaat pertama Al-Haqq Mutakasir, rakaat kedua pun bukan. Di Indonesia suka yang mudah. Makanya waktu saya datang pertama kali jadi imam tarawih, saya nggak ngerti. Jadi saya imam tarawih di Masjid Raya sebelum malam akhir, full masjid sampai ujung. Salat di sana 2-3 rakaat. Saya kira seperti Arab, 1 rakaat 1 halaman, 1 juz. Saya imam, Allahu Akbar. Setelah beberapa rakaat saja, saya lihat jamaah sudah nggak ada jamaah, bukan kabur jamaah. Jadi masjid yang cepat-cepat dulu. Makanya itu, saya akan memberikan amalan yang mudah sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi betul mudah. Tapi ketahuilah, inilah yang termulia kerjaan para Nabi dan Rasul. Ini amal yang dijaga oleh seluruh Nabi dan Rasul. Bahkan malaikat Allah juga melakukan amalan ini. Seluruh makhluk Allah melakukan amalan ini. Amalannya apa? Adalah zikir kepada Allah. Zikir. Mulut ini mulut dan lidahnya sibukkan berbanyak zikir kepada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, maukah aku ajarkan kalian kepada sahabat amalan yang termulia di antara amal ibadah kalian, yang paling dicintai oleh Allah, yang paling berat saat ditimbang? Apa dia Rasulullah? Yang jauh lebih baik daripada anda sekalian infakkan harta emas dan perak di jalan Allah. Ada orang zaman sekarang infakkan harta emas dan perak di jalan Allah? Ada tak? Tak ada. Coba lihat tadi kotak infak apa isinya? Ada emas atau 2.000 aja? Subhanallah. Orang infakkan harta emas itu sesuatu yang sangat mudah, itu bukan mudah. Dan bisa sedikit dari manusia yang melakukan itu. Seperti Abu Bakar datang di hadapan Rasulullah, bawa semua hartanya. Tidak ada orang gitu. Semua harta, semua yang di rumah, dia bawa. Tak tinggalkan sedikit pun, tidak ada sisa. Rasulullah bertanya, apa yang engkau tinggalkan kepada keluarga? Dia punya istri, punya anak. Apa yang engkau tinggalkan? Aku tinggalkan Allah dan Rasul dia saja. Tidak ada yang lain. Zaman itu ya. Kata Rasulullah, ada yang jauh lebih mulia, ada yang lebih mulia lagi, kata Rasulullah, daripada anda sekalian ikut perang jihad. Jihad dengan harta dan jiwa. Bisa jadi meninggal syahid. Kata Rasulullah, ini lebih baik. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah, zikir kepada Allah. Subhanallah. Zikir. Dan di bulan Ramadan, zikir yang termulia adalah Al-Quran. Makanya orang saleh kalau masuk bulan Ramadan, semua amal ibadah, semua zikir, semua ilmu-ilmu yang dia sudah pelajari, dia taruh di samping. Bukan waktunya kata orang. Sekarang waktunya Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i? Madhab Indonesia, madhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau datang bulan Ramadan, beliau membaca Al-Quran sepanjang hari, sepanjang malam, sampai dia telah mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam bulan Ramadan 60 kali. Setiap hari khatamkan Quran 30 juz 2 kali. Kita sudah berapa kali ini? Ada orang berjalan dan dia bertanya, dia buat vlog di YouTube. Vlog apa itu? Pak, maaf saya mau bertanya, kapan terakhir baca Al-Quran? Dia bertanya di sana, Pak, kapan terakhir baca Quran? Kapan ya? Kapan? Oh, saya ingat tahun yang kemarin. 1 tahun lewat tidak baca Quran. Wallahi, luar biasa. Di jalan disuruh baca surat-surat pendek, wallahi belum bisa baca. Subhanallah.
berjanji dalam Al-Quran. Al-Quran itu sangat-sangat mudah untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk dihafal. Dan Al-Quran adalah kebahagiaan hati. Sekarang kalau kita mau beli mobil, contoh, mau beli mobil, tapi gak pernah kenal sama mobil, kita gak tahu mobil itu apa. Bukan saudara kita punya ibu, kan? Baru pertama kali lihat mobil, pasti gak tahu bagaimana cara saya hidupkan mobil, bagaimana saya hidupkan AC, bagaimana saya jalan pakai mobil, betul? Gak pernah. Orang yang dealer yang jualkan mobil, dia akan kasih tahu, Pak, ini mobilnya Masya Allah solar, jangan isi bensin. Nanti kalau isi bensin rusak mobilnya. Ya siap. Dia bawa mobil ke rumah. Ngapain orang itu suruh saya isi solar? Terserah saya, ini mobil saya, bukan mobil dia ini. Saya mau isi apa aja, mau isi minyak, mau isi air aja udah urusan saya. Kalau dia isi bensin atau isi air, mobilnya bisa jalan? Rusak mobilnya. Allah menciptakan manusia. Allah beritahu apa yang membuat manusia bahagia. Kata Allah, bukan harta yang membahagiakan manusia, bukan anak yang akan membahagiakan manusia. Banyak orang punya harta pusing, stres. Banyak orang punya anak pusing, stres. Anaknya anak banyak orang punya nikmat di dunia ini gak bahagia. Tetapi kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir Allah, Al-Quran, kata Allah, hati dia tenang. Allah sudah beritahu, mau bahagia, mau tenang hati dia, dekatlah dengan Al-Quran. Kata manusia, saya mau bahagia tapi gak mau Quran. Demi Allah gak bakal bahagia. Saya ketemu orang kaya raya, dia curhat, demi Allah saya merasa mati. Rasulullah bersabda dalam hadisnya, orang yang berzikir kepada Allah itu adalah orang yang hidup, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah itu adalah orang yang mati. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis yang lain, manusia yang tidak ada Quran dalam jiwanya ini, tahu seperti apa? Seperti rumah hantu, rumah yang hancur, yang tak bisa kita tinggal di dalamnya. Sudah kan? Makanya saya lihat dengan mata saya sendiri, anak muda, belum 20 tahun umurnya, bunuh diri. Dan kuat hidup di dunia ini. Memang tak kuat. Kalau jauh dari Allah, kalau jauh dari Al-Quran, tidak bisa tenang hidup. Makanya Al-Mahmud Syekh Al-Jabir hijrah, coba bayangkan, hijrah dari Madinah ke Indonesia. Kita semua 12 bersaudara, lahir dan besar di kota Madinah. Orang tua saya alhamdulillah masih hidup, dan di Madinah, masih di Madinah orang tua saya. Jadi dulu Al-Mahmud Syekh Al-Jabir sendiri datang ke Indonesia. Tujuannya apa? Karena sebenarnya kita punya hubungan darah sama orang Indonesia. Darahnya sama, hidungnya aja berbeda. Kalau mau cek, bisa cek darah saya ini merah putih seperti bendera Indonesia, merah putih kan? Jadi dulu sekali datang ke Indonesia, silaturahmi kepada keluarga saya yang di Lombok NTB. Kakek buyut saya tinggal di Lombok dari ibu. Ada juga kakek-kakek saya yang berjuang di Lombok sampai dibunuh oleh Belanda, ada makamnya di sana. Jadi dulu Allah bercakap hanya silaturahmi ke Indonesia. Lama-lama dia memperhatikan, ini banyak ternyata gak ngerti Al-Quran, gak bisa baca Al-Quran. Zaman sekarang cukup banyak yang belum bisa, apalagi 15-20 tahun yang lalu. Dia datang 20 tahun yang lalu, apalagi zaman itu banyak yang belum bisa baca Quran. Banyak sekali. Sampai dulu waktu saya datang masih kecil,
Ada salah satu bapak umurnya 60 belum bisa baca Quran. Dia minta saya ajarin saya, masih kecil. Kita di Arab, setiap masjid ada di dalamnya halaqah tahfiz untuk belajar Quran, untuk hafal Quran. Setiap masjid. Gak mungkin ada satu masjid gak ada halaqah tahfiz. Gak mungkin. Halaqah tahfiz mulai habis asar sampai maghrib itu minimal. Ada sebagian sampai isya, ada sebagian pada subuh. Tapi setiap hari pasti ada. Makanya kita mudah belajar, mudah hafal, mudah guru gratis, enggak bayar apa-apa. Kalau di Indonesia luar biasa. Masuk pesantren bayar 50 juta. Di sana enggak ada. Bahkan guru kalau kita hafal Quran dia kasih hadiah. Kadang-kadang kasih uang karena pemerintah membiayai semua ahli Quran. Mereka memuliakan Al-Quran. Makanya di sana rata-rata kaya-kaya, mobil mewah, rumahnya masya Allah tinggi-tinggi. Teman saya di Jakarta, orang Arab tapi sudah ini, rumahnya masya Allah 4 tingkat. Orang lihat selalu, masya Allah, rumah orang Arab ini tinggi-tinggi. Itu rahasianya. Rahasianya kita dekat dengan Allah. Apa yang terjadi? Kata Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu langit. Allah turunkan keberkahan ke dunia. Allah turunkan kekayaan kepada kalian. Kalau kita bertakwa kepada Allah, itulah hasilnya. Makanya Allah kata beliau, ini belum dekat dengan Al-Quran. Makanya dia hijrah ke Indonesia, perjuangkan Al-Quran. Sampai kata almarhum, betul saya lahir di Madinah, tapi saya bela berjuang di Indonesia dan saya bela meninggal juga di Indonesia. Padahal semua orang betul mau hijrah ke Madinah. Kemudian beberapa tahun lagi dia ajak adiknya, sini bantu saya dakwah, tak bisa saya sendiri. Makanya kita datang. Apa kata beliau? InsyaAllah atas izin Allah, aku punya cita-cita ini. InsyaAllah akan mewujudkan 1 juta penghafal Al-Quran di Indonesia. Amin ya Rabbal. Sampai salah satu waktu kata beliau, InsyaAllah Pak Presiden nanti penghafal Al-Quran, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Camat, ini insyaAllah semuanya menjadi ahli Quran yang menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal. Makanya saya sebelum beliau meninggal tak pernah ceramah, tak pernah tausiah, tak pernah nasihat, tak pernah sekali buka. Tapi setelah beliau meninggal, baru saya ceramah bangsa. Saya ajak jemaah karena saya ingin melanjutkan cita-cita beliau. Masih muda kan? 96. Belum waktunya berdakwah. Kalau tidak beliau meninggal, saya tidak akan berdakwah. Tapi karena beliau meninggal, kan wajib bagi kita untuk melanjutkan. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dengan Al-Quran. Dan saya sudah lihat berkah perjuangan almarhum. Sudah lihat dengan mata saya sendiri. Sudah ketemu anak kecil di Indonesia umur 5 tahun, wallahi hafal Quran 30 juz, belum bisa berbahasa Arab sedikit pun. Dia pun tidak bisa melihat karena almarhum Syekh Hamdan punya program untuk tunanetra juga, Quran Braille. Tunanetra murid almarhum banyak jutaan. Satu dua banyak. Banyak juga di antara mereka yang sudah hafal 30 juz. Yang otaknya pun tidak normal, sakit. Kata manusia, ini gila ini. Yang gila ini mohon maaf, hafal Quran 30 juz sampai almarhum Syekh Hamdan cium kakinya. Silakan tulis di YouTube, Syekh Ali Jabir cium kakinya Najah. Orang yang sakit otaknya ternyata hafal 30 juz. Almarhum cium taruh bibirnya di kaki orang itu. Kenapa? Ini orang yang mulia, sakit tapi ada Quran 30 juz dalam jiwanya. Semoga saya mendapatkan keberkahan ini. Berkah Al-Quran di dunia, di kubur, di akhirat. Itu berkah Al-Quran. Quran tak akan tinggalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita ahli Al-Quran, orang yang mencintai Al-Quran, yang perjuangkan Al-Quran.
Kalau kita nggak bisa, jadikan anak cucu hafal Quran. Anak cucu nggak bisa, jadikan orang lain kita bantu untuk menghafal Al-Quran supaya mendapatkan pahala yang sama. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan atau kata-kata yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita doa bersama, seperti biasa Syekh Anas Jabir akan dibagi hadiah. Ini kebiasaan almarhum Syekh Jabir, tausiah dimanapun beliau bagi-bagi hadiah sebelum memimpin doa bersama di akhir acara. Begitupun Syekh Anas mengikuti kebiasaan kakak beliau. Apa ini Bapak sekalian? Al-Quran. Tapi ini bukan sembarang Al-Quran, karena di dalamnya ada tanda tangan dari Syekh Anas Jabir sebagai tanda cinta dari beliau. Nanti yang Allah ringankan tangannya untuk angkat tangan dan Allah ringankan kakinya untuk maju ke depan dekatnya Syekh Anas di sini, akan langsung diberikan hadiah ini oleh beliau. Tidak hanya diberi hadiah langsung oleh beliau, tapi didoakan oleh beliau yang maju ke depan nanti, didoakan semoga sekeluarga jadi ahli Quran. Masih didoakan lagi yang maju ke depan ya, masih didoakan lagi semoga hajat-hajat beliau yang belum lancar didoakan oleh Syekh Anas semoga dilancarkan oleh Allah. Mungkin ada yang sakit belum sembuh-sembuh, hutang belum lunas-lunas, lama nikah belum punya anak, golek mantu angel ora jamak, atau mungkin jomblo dari musim rambutan sampai musim durian, sampai balik lagi musim rambutan belum juga dapat jodoh, nembak cewek limo sing nolak songo. Atau mungkin buka usaha tapi maju mundur gak maju, atau jatuh bangun gak bangun. Semua kesulitan keduniaan akan didoakan di depan sini oleh Syekh Anas, semoga dilancarkan oleh Allah, karena beliau musafir. Kata Nabi, musafir itu doanya mustajab. Tambah bonus satu lagi, foto berdua dengan Syekh Anas Jabir. Nanti kalau ada ibu yang maju ke depan, suaminya boleh maju ke depan ikut foto. Kalau ada suami yang maju ke depan, istrinya boleh maju ke depan ikut foto. Yang tidak boleh istri orang lain. Apa syarat untuk dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan foto istimewa sekeluarga dengan Syekh Anas Jabir? Syaratnya cuma satu Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, cukup ikut andil dalam mensukseskan program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran yang pernah dicanangkan oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi semasa masih hidup, Syekh Ali Jabir pernah punya impian besar, moga-moga di Indonesia ini kecetak minimal 1 juta penghafal Al-Quran. Dan sekarang terbukti sudah ribuan, bahkan ratusan ribu anak-anak kita pada selesai hafalan 30 juz. Maka perjuangan Syekh Ali Jabir gak boleh berhenti. Kita akan teruskan lewat adik-adik beliau. Dan saat ini hasil dari kita berjuang dengan adik-adik beliau, kita bisa membangun rumah tahfidz di daerah Diriwoyo, kemudian di Batu Retno, kemudian di Gading Gunung Kidul, kemudian di Jalan Tadi Urang Jogja, yang akan segera kita bangun di Medan juga. Intinya di berbagai kota kita akan bangun sebanyak mungkin rumah-rumah tahfidz dan pesantren-pesantren tahfidz, terutama untuk santri yatim dan duafa. Jadi Bapak sekalian, pagi ini yang bismillah siap jihad dengan sebagian hartanya, insya Allah dapat hadiah istimewa, doa istimewa, dan foto istimewa bersama Syekh Anas Jabir. Mungkin ada yang bertanya, berapa besar infaknya? Bapak sekalian, mohon maaf, pagi ini Bapak Ibu cukup menyisihkan sebagian rezeki 1 juta rupiah, tapi bisa dicicil selama 3 bulan. Jadi tidak perlu disetorkan pagi ini infaknya. Pagi ini cukup setor senyuman mumpung masih hidup. Dados mesem, majeng,
Terus ikrar, ya Allah, saya tidak pengen seperti yang Kau gambarkan di surat Al-Munafiqun ayat 10. Apa itu? Allah ceritakan di Al-Munafiqun ayat 10 tentang orang yang syakaratul maut, nangis-nangis minta diperpanjang nyawanya sebentar, hanya pengen sedekah dan pengen jadi orang baik. Tetapi di ayat 11 Allah jawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Sudah sampai ajal, nggak bisa dimundurkan barang sedikit pun. Jadi khusus yang masih hidup saja, senyum, maju ke depan, ikrar pengen faktor baik sebelum meninggal dunia, kemudian dapat hadiah dari Syekh Jabir, didoakan, foto dengan beliau. Setelah itu catatkan nama ke tim kita, karena tim kita, kalau tim kita maju, kalau dikasih tempat ayanda, ya Pak Sutarwo bisa dikasih hadiah, dikasih tempat di sini. Nanti langsung setelah foto catatkan ke tim kita, karena hadiah ini nggak cuma untuk satu orang. Sebanyak mungkin nanti yang maju silakan catatkan nama ke tim kita, janjian mau kapan disetorkan infaknya. Yang pasti Bapak Ibu punya waktu 3 bulan untuk menyetorkan infaknya. Bismillah. Mumpung masih hidup, nggak ada jaminan besok kita masih hidup, kita punya waktu sekitar 10 menit saja. Yang siap jihad dengan hartanya cukup 1 juta rupiah, yang bisa dicicil selama 3 bulan. Yang berminat silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Banyak sekali. Langsung maju ke depan. Tolong yang di depan, ayahnya bisa mundur sedikit. Ini untuk antri. Antrinya dari sini. Kemudian diberi hadiah, didoakan, foto. Setelah itu catatkan nama ke tim kita di sebelah kiri. Ya, silakan. Kita hanya punya waktu 10 menit. Ajak istri, ajak suami, ajak anak untuk maju ke depan. 1, 2, Ayat 3. Ini kesempatan emas, belum tentu datang 2 kali. Allah mengingatkan dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum ma la taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu besok bisa melakukan apa. Jangan-jangan nggak bisa melakukan apa-apa lagi, termasuk nggak bisa infak dan sedekah lagi. Dan tidak ada seorang pun yang tahu, kata Allah, besok meninggal di mana. Intinya kematian selalu mengintai kita setiap saat, dan tidak ada jaminan besok kita masih hidup. Maka selagi kita masih hidup, sisihkan infak terbaik agar kita betul-betul selamat fitni wal dunya wal akhirah. Nabi bersabda, harta yang kita makan pasti akan habis dan sebagian jadi kotoran. Harta yang disimpan bisa jadi fitnah, bisa menjadi rebutan. Tetapi harta yang disisihkan sebagian kecil untuk infak, untuk sedekah di jalan Allah, itulah harta yang abadi yang menyelamatkan kita dari api neraka dan menghantarkan kita ke surga. Iya, yang tidak ada kepentingan khusus jangan pulang dulu, karena setelah ini kita akan doa bersama Syekh Anas Jabir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang saya baru sekalian, yang sudah bawa uang tunai bisa disetorkan langsung. Ingkang sampun ngasta atas tunggal yuta bisa disetorkan langsung. Yang bawa mobile banking bisa ditransfer langsung pagi ini. Yang rumahnya dekat boleh ngambil dulu uangnya. Nanti kita tunggu sampai Bapak Ibu datang lagi ke sini. Ya, jadi memang betul kita berikan waktu 3 bulan untuk menyetorkan infaknya, tetapi tentu lebih cepat lebih baik. Ingkang sampun ngasta arto bisa langsung disetorkan karena cuma ada 1 juta. Yang bawa aplikasi mobile banking bisa langsung ditransfer.
Yang rumahnya dekat, infaknya bisa langsung diambil ke rumah. Kita tunggu sampai Bapak Ibu kembali lagi ke sini. Bismillah. Ngaku HP iso. Ngaku HP iso. Nama saya ngaku HP iso Bapak ya. Orang kau duit ngaku HP sih sama saya. Nomor rekeningnya dikasih tahu kita. Nah, ini kan nonton kayak. Tinggal udah tinggal bisa. Sama yang ngurusin itu. Masya Allah. Jangan lupa Bapak Ibu, Pak, yang sudah habis foto, setelah itu langsung mencatatkan namanya di sebelah kiri ya. Catatkan nama yang sudah bawa uang 1 juta bisa langsung disetorkan. Yang bawa mobile banking bisa langsung ditransfer. Yang rumahnya dekat boleh diambil langsung uangnya. Kita tunggu sampai Bapak Ibu kembali ke masjid. Tetapi yang belum memungkinkan bisa tetap kita berikan waktu kurang lebih 1-3 bulan ya. Masya Allah ya, ini kesempatan Mas, belum tentu datang 2 kali karena nggak ada jaminan kita besok masih hidup, tapi dengan wasilah sedekah insya Allah kita akan dapat 4 keajaiban. Yang pertama akan dipanjangkan umurnya, amin. Yang kedua akan diluaskan rezekinya, amin. Yang ketiga akan disembuhkan sakit dan penyakitnya. Kemudian yang keempat, yang senang infak, senang sedekah, Allah akan jauhkan dari balak dan aneka macam mara bahaya. Masya Allah, luar biasa sudah